Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat sekalian, dalam ekonomi Islam, definisi dari konsumsi adalah memenuhi kebutuhan, baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jikalau seseorang mengkonsumsi atau makan makanan yang kurang baik atau tidak halal, biasanya perilaku seseorang itu akan kurang baik juga, entah dalam hubungannya antar sesama manusia maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, di dalam Islam terdapat rambu-rambu agama tentang bagaimana seharusnya manusia mengkonsumsi suatu makanan di dalam kesehariannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berarti, wahai manusia sekalian, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Surat Al-Baqarah ayat 168. Saat ini pesantren ekologi Atorik sedang mengembangkan sebuah pertanian yang berbasis pada agroekologi. Agroekologi adalah basis pertanian yang ramah lingkungan, yang memberikan kehidupan kepada semua makhluk hidup. Salah satunya adalah manusia. Manusia bukan sebagai penentu kebijakan, tapi manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari ekosistem. Manusia harus mampu beriringan bekerja memulihkan bumi bersama makhluk-makhluk lainnya, binatang, tetumbuhan. Itulah halalan thayyibah. Kami mengembangkan sebuah program bernama Kebun Pekarangan, berbasis pada pemulihan ekosistem atau disebut agroekologi. Padahal senyata-nyatanya agroekologi itu bukan saja memulihkan ekosistem saja, tetapi pada intinya adalah menguatkan reproduksi perempuan salah satunya. Menguatkan agar anak-anak tidak stunting, agar anak-anak mempunyai gizi yang sehat, gizi yang bernutrisi tinggi, hanya bisa didapatkan dari kebun pekarangan. Dengan pertanian yang alami, dengan sayur mayur yang beraneka ragam, yang biodiversity-nya begitu sangat banyak sekali, memungkinkan bahwa reproduksi perempuan semakin kuat, bukan malahan melemah seperti sekarang. Basis pemulihan ekologi adalah bagian yang tidak harus kita lakukan. Indonesia pada saat ini sedang menghadapi sebuah fenomena perubahan iklim, dan yang paling gawat lagi adalah COVID-19, sebuah wabah yang begitu banyak sekali menyiratkan perhatian kita semua. Dengan pertanian agroekologi, dengan pertanian organik, dengan pertanian yang berbasis pada pemulihan ekologi, kita mampu mengembalikan lagi situasi yang rusak. Kemudian kita mampu lagi mengembalikan semua ekosistem itu jika kita saat ini mempunyai perhatian yang fokus. Teman-teman yang baik hati, saat ini pesantren ekologi telah mengembangkan satu buah tatanan peradaban di wilayah hanya pada 1 hektar.
dengan keanekaragaman hayati, bagaimana karbohidrat yang begitu banyak, yang belajar dari pengalaman-pengalaman kegagalan selama menjadi ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak, sehingga kami memutuskan untuk membangun laboratorium di mana karbohidrat tidak itu saja, tetapi karbohidrat kami banyak sekali. Tanaman kami berbentuk imun booster atau superfood dengan tanaman lokal, di mana kami mempunyai pengalaman ketika melahirkan itu terjadi pendarahan, dan itu hampir semua terjadi di lingkungan kita. Perempuan-perempuan yang harus kembali ke rumah sakit, anak-anak bayi yang baru dilahirkan harus kembali ke rumah sakit karena kegagalan ginjal. Karena mereka mendapatkan penyakit bernama bilirubin atau kegagalan ginjal. Itu sebenarnya semuanya jalan keluarnya sederhana, yaitu memakan makanan yang sangat sehat, memakan makanan yang tidak cukup halalan thayyibah, tetapi dia juga harus mempertimbangkan dari mana berasalnya tanaman tersebut, sayuran tersebut atau pangan tersebut. Pangan tersebut hanya kita dapatkan dari berbagai tanaman yang halal ditanamnya, dari tanaman yang alami diproduksinya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh pertanian yang dikelola oleh kita sendiri, bernama agroekologi. Tenaga-tenaga kita menjadi kuat untuk melahirkan karena kita tidak memakan makanan yang instan, tidak memakan makanan yang mengandung pengawet, malahan kita memakan makanan yang bergizi tinggi dari tanaman-tanaman di sekitar kita. Contoh yang lebih konkret adalah pegagan, kemudian talas lahun hindung, temulawak, talas yang begitu banyak sekali mengandung karbohidrat. Kemudian ada banyak sekali buah-buahan, markisa merah, kemudian jambu batu merah yang ditanam secara alami di kebun kita. Mari kita mulai dengan tanaman-tanaman yang alami, karena itu penting untuk generasi di bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.